Kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Masuknya Umar bin Khattab menjadi kaum muslim merupakan salah satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran beliau menghadapi ujian selama berdakwah. Dikutip dari buku Pintar Agama Islam M. Syafi'i al-Bantani dan kawan-kawan 2013-215. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah seorang dari dua Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham Abu Jahal." Kemudian Allah pun mengabulkan doa beliau dengan memberikan hidayahnya kepada Umar bin Khattab. Hidayah itu diberikan saat Umar bin Khattab hendak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, beliau diberitahu oleh seorang sahabat Rasulullah, Nuaim bin Abdillah, bahwa adiknya, yaitu Fatimah, telah memeluk agama Islam. Setelah mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab berbalik dan bergegas mendatangi Fatimah dengan emosi yang membuncah untuk meminta penjelasan. Namun saat tiba di rumah Fatimah, Umar bin Khattab justru mendengar ia dan suaminya membaca Al-Quran. Umar pun menampar adiknya sehingga membuat Fatimah tersungkur dan menangis. Umar pun melihat kembaran bertuliskan ayat Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Beliau pun merasa tersentuh dengan ayat Al-Quran itu, bahkan hingga membuat tubuhnya gemetar. Umar pun ingin segera menemui si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Umar tidak ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan hendak masuk Islam. Beliau pun menuju Darul Arkam, tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Ketika Umar datang, para sahabat pun panik dan takut Umar akan menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar. Umar pun mengutarakan keinginannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun mengucapkan kalimat syahadat. Keislaman Umar pun disambut dengan bahagia oleh Rasulullah dan para sahabat dengan bertakbir. Setelah masuk Islam, Umar memberi saran kepada Rasulullah agar tidak lagi menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulai berdakwah dengan terangan-terangan. Pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun semakin berkembang.